Ada kayak monumen kereta tuanya. Singgasana, silakan duduk dengan senang hati, diperbolehkan. Dialihfungsikan sebagai tempat wisata, ya ini rame. Kita nyawer 5.000. Kembali lagi, kita berada di Kota Semarang dengan spot wisata yang tidak kalah terkenal. Kita berada di Lawang Sewu sekarang. Kita mau explore Lawang Sewu. Let's go, kita lanjut explore Lawang Sewu. Kita berada di Lawang Sewu. Kebetulan tiketnya tadi untuk satu orangnya 20.000 untuk dewasa. Ini yang khusus untuk bawah. Kita berada di area, mungkin ini di Lawang Sewu dulunya adalah area di mana kantor-kantor staf dari stasiun Lawang Sewu. Ini sekarang beberapa ruangan sudah dialihfungsikan sebagai tempat-tempat souvenir, tempat-tempat foto juga. Jadi kita bakalan naik ke lantai atas. Tapi kalau saya perhatikan, ini arsitekturnya lumayan rapi dan lumayan kuat loh, kokoh ini. Kali ini kita berada di lantai 2 Lawang Sewu. Kenapa di sini dibilang Lawang Sewu? Karena Lawang Sewu ini terkenal memiliki 1000 daun pintu. Tapi saya dapat nanya tadi ada pemandu wisata, sebenarnya kalau pintunya itu bukanlah 1000, hanya sekitar kurang lebih 928 daun pintu. Cuma orang-orang sini biar gampang menyebutnya dibulatkan menjadi 1000, yaitu Lawang Sewu. Lawang itu pintu, kalau Sewu itu 1000 kalau nggak salah. Jadi di sini bisa kita lihat. Inilah kenapa disebut Lawang Sewu, karena ini satu, habis itu dilipat lagi 2, habis itu ini ada pintunya juga 3, jadi 3 baru satu sisi, sebelah sini ada 3 lagi, jadi satu lawang ini maksudnya satu ruangan ini, satu lubang ada 6 pintu, bisa dikalikan lah. Ya kurang lebih dibilang katanya 928 daun pintu. Makanya itu, ini banyak ruangan sebenarnya. Yuk kita explore tempat lain lagi. Sebenarnya di sini wisatawan lumayan ramai
tadi saya lihat di bawah ramai sekali karena ya musim liburan juga. Ini kan Desember, habis Natalan juga, nanti menjelang tahun baru, jadi wisatawan banyak datang sini. Sekedar informasi, tadi tiketnya saya masuk untuk satu orang tuh 20.000. Jadi saya masuk 2 orang 40.000. Let's go, termasuk terjangkau itu. Ciri khas bangunan lama, ini keramiknya masih keramik model-model zaman dahulu. Jadi teman-teman juga bisa lihat di sini. Ini bagus sebagai tempat foto, ini spot lawangnya ini. Bagus buat spot foto. Bagi teman-teman juga yang liburan ke Lawang Sewu, jangan khawatir karena ketika kita masuk dilarang membawa makanan dari luar karena di dalam sudah disediakan beberapa spot counter food court. Jadi ada beberapa food court. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau ke Lawang Sewu kelaparan, gak usah khawatir, mampir aja sini banyak. Jadi di deretan sini, seluruh sini adalah tempat di mana souvenir atau oleh-oleh ke Semarang. Dan teman-teman juga kalau misalkan capek jalan-jalan ke Lawang Sewu, kita ada ya Singgasana, silakan duduk dengan senang hati, diperbolehkan. Harusnya duduk berdua sama kameramen sini, tapi ya tak kasih tugas pegang kamera kamu. Kita lanjut, udah cukup duduknya. Nanti berakar pantatnya nanti. Dan di pojok sana juga ada ibu-ibu PKK yang lagi senam, lagi live streaming, lagi orkesan. Jadi sebenarnya di Lawang Sewu ini rame teman-teman, seru. Jangan dibilang mistisnya doang, kita harus lihat juga situasi sekarang. Sekarang udah dialihfungsikan sebagai tempat wisata, ya ini rame, seru. Kita juga bisa mengenang kisah lampunya Lawang Sewu. Cuma janganlah terlalu dibawa ke mistis. Ya kita percaya, cuma lihat yang sekarang kita ramai. Sudah ramai. Let's go, kita lanjut. Nah, di Lawang Sewu juga beberapa tempat udah dijadikan taman-taman atau tempat berteduh. Ini salah satu contohnya, kita lewat ke mini jembatan. Jadi bagus teman-teman. Kalau teman-teman mau liburan ke Semarang, ini adalah salah satu list wisata kalian, Lawang Sewu. Iya, Coba kita masuk sini. terima kasih atas Terima kasih Dede cantik.
Nah, ini adalah beberapa eh, the originalnya atap Lawang Sewu pada zaman dulu. Ini ada beberapa genteng juga dipajang. Jadi sampai sekarang loh bertahan, kualitas gentengnya luar biasa loh teman-teman. Dan di sini juga dipaparkan atau dipajang rekonstruksi dari bangunan Lawang Sewu. Ada beberapa emang sudah diganti biar kelihatan lebih bagus, tapi tidak menghilangkan ciri khas dari si Lawang Sewu. Nah, di sini juga kelihatan beberapa gambaran atau arsitekturnya atau miniatur gambarnya dari si Lawang Sewu. Ini adalah beberapa material untuk membuat plesteran di bangunan Lawang Sewu. Ini beda loh bahan-bahannya. Ini yang bikin kuat sebenarnya bangunan dari Lawang Sewu. Dan untuk kayunya ada beberapa rempah-rempah yang dipakai untuk mengawetkan kayunya supaya bebas dari rayap atau yang lain sebagainya. Jadi tidak sembarang bangunan Lawang Sewu teman-teman. Dan ini ada juga tuas Alkmaar namanya. Tuas-tuas zaman dulu. Dan ini ada original replika dari struktur bangunan, dan ada juga berapa ganggang pintunya yang original. Nah teman-teman, kita juga bisa lihat nih, dari kasat mata aja kita sudah lihat. Nah, kita sudah bisa lihat gimana bagusnya konstruksi Lawang Sewu, dan ini batanya kita bisa lihat ini kuat banget kawan-kawan. Beda sama bata-bata sekarang. Oke teman-teman, karena saking serunya kita ikut goyang sebentar ya. Kamu nanti dimarahin suaminya. Kita nyawer 5.000. Oke, terima kasih. Kita udahlah, cukup goyangnya segitu aja, kita lanjut. Malu banyak orang. Maksudnya kemana? Lewat sini apa sekalian ke sana mungkin? Lewat sana ya? Hah? Gimana ya? Maksudnya gimana? Nggak ngerti aku. Hah? Mana?
Nah, ini ada beberapa replika foto zaman dulu. Proses ya pembangunan atau beberapa bangunan rel kereta api pada zaman dulu. Ini kita juga bisa membayangkan teman-teman. Kita bisa membayangkan gimana proses pembuatan dan arsitektur pembuatan rel kereta api pada zaman itu. Terlihat juga beberapa kolonial atau orang-orang Belanda yang menjaga proyek tersebut. Mana tangganya sini ya? Teman-teman, ini adalah salah satu ikonnya Lawang Sewu. Jadi kalau nggak foto di sini kayak bukan ke Lawang Sewu sih. Asli, ini salah satu tempat yang favorit untuk foto-foto para wisatawan. Coba kita naik ke atas supaya kita bisa lihat jelas di atas seperti apa. Jadi teman-teman sekali lagi bisa lihat juga gambaran kualitas bangunan Belanda pada zaman itu. Memang sangat detail teman-teman. Luar biasa. Nah, di sini juga ada kaca-kaca dengan beberapa lukisan. Jadi kalau kena cahaya matahari jadi kelihatan makin jelas dia lukisan. Nah, ini ada beberapa lukisan. Miniatur. Kita sekarang berada di salah satu pajangan miniatur dari bangunan Lawang Sewu. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini adalah beberapa replika miniatur dari gambaran bangunan Lawang Sewu. Ada juga beberapa teman-teman bilang kenapa Lawang Sewu itu dibangun dengan beberapa banyak pintu. Katanya ini realita kebenarannya kurang tahu, cuma katanya karena kota Semarang itu panas, terkenal dengan panasnya, maka bangunan Lawang Sewu itu dibangun dengan 1000 pintu dengan ventilasi pintu seperti ini. Jadi udara masuk ke dalam ruangan itu bisa dingin.
Gitu. Jadi bisa mengurangi suhu panas di ruangan Lawang Sewu. Katanya seperti itu. Sekarang saya berada persis di Menara Lawang Sewunya. Ini adalah entrance atau pintu masuknya Lawang Sewu dulunya. Let's go, coba kita bakal masuk sana karena di sana ada kayak monumen kereta tuanya. Bukan monumen, kayak apa namanya, pajangan. Pajangan kereta tuanya. Nggak salah lagi, ada juga pengunjung Onyeng di sini. Onyeng lagi tidur. Onyeng lagi tidur dia. Onyeng tidur di Lawang Sewu. Ada yang lebih unik lagi, itu onyengnya tidurnya unik. Ini onyengnya tidurnya unik. Ini asli onyeng tidurnya nyenyak banget ya, onyeng. Tidur di Lawang Sewu enak banget ya. Ini gaya tidurnya. Gaya tidurnya seru banget, kakinya lihat. Tuh. Ngangkang tidurnya. Ntar dulu. Ngangkang tidurnya. Dia tidur di mana? Di Lawang Sewu. Tuh, tidur Lawang Sewu. Onyeng. Onyeng bangun, onyeng. Onyeng. Tuh, nggak bangun dia disentuh gini tuh. PW banget sih onyeng. Oke, kita bakal lanjut. Ya, ini adalah, saya kurang tahu ini replika atau emang benar-benar asli dari kereta api pada zaman dulunya. Tapi dari bentuknya, dari strukturnya saya bisa bilang ini asli kan. Ini asli. Karena saya lihat dari rel-relnya, dari arsitektur bentuk keretanya, kayaknya ini keretanya asli. Boleh naik gak kira-kira? Coba kita lihat aja lah. Tutut. Ini kayaknya keretanya asli deh. Coba kita lihat ke dalam. Nah, teman-teman. Ini kayaknya emang asli deh. Ini tempat masinisnya. Supir keretanya dulu. Ini kita lihat ke depan. Nah, ini juga kayak tempat pembakaran batu baranya dari kereta api kayaknya ini benar dah. Gak tahu dia pakai bahasa Perancis. Teman-teman juga bisa lihat seberapa detailnya otomotif pada zamannya. Ini otomotif kereta api detail banget ya. Ya teman-teman, sudah kita mengelilingi beberapa ruangan di Lawang Sewu ini. Mungkin video explore di Lawang Sewu ini mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya bagi teman-teman yang menonton video ini sampai detik ini, sampai ke akhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tidak lupa juga saya memberitahu teman-teman supaya teman-teman tahu dan juga kawan-kawan kita tahu, jangan lupa share juga video ini ke beberapa teman kalian. Saya akhiri explore kali ini di Lawang Sewu. Mungkin ada beberapa yang mungkin saya belum explore karena ada akses yang dibatasi. Beberapa pengunjung tidak boleh masuk. Oke, cukup sampai di sini. Thank you for watching. See you on next video. Bye bye. Yes.